Aku padahal kemarin sudah manggil dia, Cit, coba kamu lihat. Ini orang digaji cuma 1,8 juta loh sebulan. Dibanding kamu dengan tips bisa dapat 5 juta. Bersyukurlah, aku bilang. Kamu punya 3 anak yang suamimu nggak tanggung jawab. Kalau aku nggak salah, kalau aku ada salah ngomong, pasti kamu salah kerja. Yang penting kamu jangan bocor. Padahal udah dipanggil Firman juga, rahasia yang ada di rumah ini jangan di-share kemana-mana. Kita ini satu rumah. Apapun yang ada di rumah ini, udah dinasehatin kayak gitu, masih dia ngomongin aku. Padahal besok udah mau berangkat ke India loh. Gimana aku mau berangkat ke India sama orang yang ngomongin aku, katanya aku bos yang jahat. Iya adikku, anakku pasti sedih lah. Aku seharian nangis terus-terus. Makanya Beb, aku susah lah cari ART tuh. Mau disayang, dikasih uang, mau diapain, tetap ingat mulut kita yang lagi marah. Pasti. Tapi dianya nggak introspeksi, dianya salah apa itu nggak introspeksi. Gitu loh. Aku sampai nggak habis pikir. Aku video call, dia video call, aku panggil, aku tuh nggak pakai baju loh. Dia video call coba. Apa nggak aku tegur, Cit? Aku ini telanjang loh. Kan wajar negur kayak gitu kan? Gitu aja dia marah, dia ngomongin aku. Kata bosku aku kerja nggak pernah benar katanya. Coba kalian sama video lagi nggak pakai baju di V-call, pasti kalian tegur lah. Kita kan nggak pakai baju masalahnya. Sedih loh digituin beneran. Habis dia yang salah, dia ngomongin kita lagi. Ampun sih aku. Terus dia ngomong ke temanku, aku nggak gaji dia loh. Aku aja pasang kuku aja aku harus bayar 100.000, sama dia 50.000. Dia masak enak aja aku masih punya tipsnya, aku kasih lihat loh. Kamu boleh lihat storyku, tanya netizen. Dia masak enak aja tak kasih 100.000. Dia bisa servis aku selalu ingat. Karena apa aku kasih terus, anaknya sekolah. Biar untuk anaknya dia. Tetap aja dia bilang aku bos yang nggak bagus. Makanya aku tuh nggak habis pikir. HP aja baru kerja sebulan tak kasih HP loh. G-Fold loh, Samsung. Walaupun nggak bagus banget tak kasih HP dia. Orang baru sebulan kerja dapat HP, dapat ke India. Ini bos nggak bagus katanya. Ya kalau nggak bagus nggak usah kerja sama aku harusnya. Tapi ngomongin di belakang itu kan nggak bagus. Aku paling nggak tahannya tuh diomongin di belakang itu loh. Itu yang paling aku nggak bisa maafin tadi, langsung tak usir. Aku nggak pakai mikir, aku usir langsung. Jadi kerja dia memang bagus, bersih-bersih. Tapi dia ngomongin aku di belakang, aku tidak bisa memaafkan. Ngomonginnya ke temanku loh masalahnya. Aku nggak bisa Beb dihianati orang. Mau cowok, mau asisten, mau siapapun. Maaf ya, aku pernah bilang ke kalian ya. Ketika kita rezeki kita jelek, bisa jadi ada yang salah di diri kita. Artinya aku pernah bilang ke Citra, kenapa kamu tuh nikah cerai terus, kerja nggak pernah betah. Cobalah rubah sikap-sikap yang nggak bagus. Aku nasihati dia loh. Siapa tahu. Nah ternyata dia berkhianat juga kan sama aku. Kadang-kadang kita kan harus introspeksi. Aku juga introspeksi. Tapi kalau dia ngomongin aku di belakang, aku nggak bisa lagi maafin loh. Aku yang kerja, aku hamil, aku mati-matian, aku untuk dia. Untuk Firman, untuk siapapun. Tapi aku diomongin, goodbye. Bayangin aku punya anak aja yang aku tiap hari muntah, tiap hari demam. Aku berusaha loh, ngasih makan asistenku loh. Aku harus ke Bekasi, aku harus ke Depok, aku harus ke Bali. Kamu bayangin aku hamil aja, aku mau mati, aku harus menghidupi orang yang ada di sekitarku, aku masih diomongin. Ya kalau aku hamil, aku marah-marah, hormon. Orang hamil tuh bawaannya emosi, sedih, stres. Dan dia harus sadar dia pernah hamil juga. Itu sih. Kasian loh. Aku tuh kan sampai bilang ke dia, aku gak punya siapa-siapa loh di dunia ini. Jadi yang benar kerjanya. Itu doang sih. Udah mau berangkat ke India, dia ngomongin aku, langsung aku bilang ke Firman cancel. Cancel aku bilang, aku gak mau bawa dia. Aku tadi sampai nunjuk-nunjuk kayak gini loh. Usir dia, usir dia, usir. Aku gak mau lihat mukanya, kata Firman. Sabar, gak bisa. Dia udah ngomongin aku di belakang, aku gak bisa usir dia. Pak security tolong naik ke atas, usir dia. Aku udah gak tahan. Dia ngomongin aku Pak di belakang. Dia ngasih aku minum susu, dia ngomongin aku. Bahkan dia ngasih aku lem bulu mata, dikasih lem kuku. Aku gak tahan Pak, bisa mati aku, tak gituin. Sama security, Mbak sabar gak bisa, bayi aku udah gak tahan, mamanya digituin terus. Dia ternyata gak orang baik loh. Dia tuh tega loh ngomongin aku sama temanku, bahkan menfitnah. Katanya temanku yang pengen dia kerja, padahal dia ngemis ke teman aku, kenal baru sejam. Dia ngomongin aku sama temanku, Pak usir Pak, saya nggak tahan lihat dia. Kak maafin aku, dia bilang gitu. Enggak, aku nggak mau. Minta maaf aja dia masih ngomongin aku. Kak jangan voice note dulu ya, Lina mau kerja tahu Kak. Dia gini dia masih ngomongin aku loh. Minta maaf aja dia masih ngetik sama temanku. Aku bilang sama security, Pak dia masih ngetik lihat. Untung temanku baik, usir dia sekarang juga. Aku gituin. Aku nggak mau lihat mukamu, kamu tuh pengkhianat, aku gituin. Padahal dia udah aku tegur, masih ngechat temanku, Kak jangan voice note, aku lagi dimarahi di sini, bahaya kalau dia dengar suara kakak.
Lagi aku marah loh, dia masih ngechat dan dia ngantar susu, dia masih ngomongin aku, mulutnya terlalu jahat. Aku bilang ke dia, aku jahat, aku kasih kamu HP loh baru sebulan kerja. Aku bawa kamu ke India loh. Aku kasih masang kuku aja aku harus bayar kamu 100.000. Ke dokter kemarin 300.000 aku kasih ngantar. Apapun yang aku minta dari kamu aku harus bayar. Walaupun kamu gak minta tapi kamu ngeluh terus uangmu habis. Aku selalu memuaskan kamu loh. Selalu mengenyangkan. Kamu boleh lihat ya, Firman baru tak beliin HP juga kan, 30 juta. Aku gak pernah pelit sama siapapun. Aku sampai panggil, Cit, orang lain dibayar 1,8 juta doang. 1,8. Tapi orang itu pasti namanya bos adalah mulutnya gak bagus, marah. Tapi kamu sendiri suka buang barangku, minjem barangku nggak izin. Aku maafkan kamu screenshot omonganku loh. Aku lagi nggak pakai baju, kamu video call keluarga kamu. Aku maafkan semua, tapi kamu ngomongin aku, pergi dari rumahku, langsung tak gituin. Aku nggak bisa maafin lagi, tuh kelewat aku ya, Cit, ya hamil loh. Aku harus kerja buat kamu. Kamu nggak tahu diri, aku gituin. Aku hamil loh, kerja aku nggak tahan, pergi dari rumahku. Aku kerja keras buat kamu sama Firman loh. Aku perempuan yang ku kasih lebih daripada cukup, aku gitu. Kalau kamu salah ya memang salah, kamu suka buang makananku, parfumku, aku nggak tahu kamu nggak sengaja atau memang kamu benci sama aku, tapi masih ku maafkan loh. Bayangin loh, aku sampai manggil dia orang digaji 1,8 3 lantai aja baik. Kamu tas branded aku kasih, aku shoppingin, aku sayangin kayak gitu. Kamu ngomongin aku di belakang loh. Itu temanku, kamu ngomongin aku gimana sama orang lain? Pasti kamu ngomongin aku lebih. Aku bener-bener kesel banget loh. Aku nggak tahu ya kenapa sih orang nggak tahu diri ya. Kalian tuh harus bersyukur loh. Jangan bilang bos nggak baik, tapi kalian ngaca loh, ngaca. Dia ngasih lem bulu mata aja, dia ngasih lem kuku loh. Padahal ini jauh jaraknya loh. Aku bilang hati-hati, takutnya mata aku tuh buta. Kalau aku buta gimana? Aku nggak bisa cari uang lagi. Siapa mau sama aku buta? Aku waras aja kadang orang nggak mau. Keterlaluan tahu orang-orang, makanya aku tuh nggak ngerti. Orang nggak ada yang tahu terima kasih, dikasih apapun itu nggak bakal ingat, nggak akan ingat kebaikan kita. Semua orang tuh pasti ingat jeleknya kita aja. Semua asisten yang udah pernah kerja tuh aku tahu. Makanya tadi aku bilang sama Firman, kalau kamu masih mau di sini jangan berkhianat sama aku. Asistenku tuh sering loh diam-diam ketemu musuhku, kalau kamu tahu. Jadi semua orang yang kerja sama aku tuh berkhianat, kalau kalian tahu. Tapi aku selama ini sabar. Tapi aku sekarang udah nggak mau. Pokoknya yang berkhianat aku usir langsung. Aku nggak mau lagi. Aku hamil, aku susah cari uang, aku nggak mau dikhianati lagi loh. Mau pacar, mau pembantu, ku usir, mau keluarga aku. Gitu loh hidup di dunia ini. Kalian selalu mandang aku enak-enak. Aku segitu baiknya sama orang loh. Dia ngomongin aku yang enggak, katanya aku nggak gaji. Aku buktiin ke kalian aku udah gaji dia hari ini ya. Ini gajimu pengkhianat. Aku gituin. Aku nggak mungkin nggak gaji kamu. Orang masang kuku aja aku harus bayar kamu biar kamu mau kerja. Ke dokter aja ngantar aku tak kasih loh 300.000. Aku nggak pernah pelit, Beb. Kita buktiin mutasi rekening berapa duit, belum temen-temenku ngasih dia loh. Aku nggak pernah pelit sama orang, netizen aja aku sayang banget. Tapi ngomongin aku sama temenku, ya Allah, itu sampai bayiku kasihan loh. Mamanya diomongin. Aku sampai takut anakku kontraksi loh tadi. Aku ke India aja harus bayar 30 juta biar mereka senang semuanya loh. Aku turuti apa aja orang senang, tapi gak ada balasan satupun. Makanya kalau pengkhianat gak usah lah di rumahku ini. Aku mau bahagia juga kayak kalian loh, sama. Aku pengen hidup nemuin orang yang baik. Kalau mulut kejahat berarti kalian gak bener kerjanya. Kalau gak bener ya masa aku mau aku diam aja. Aku kan bisa komplain, ini kurang bener. Dia masak apa sayur kemarin ada sabun kan, aku protes ke dia, ini ada sabunnya, bukan berarti aku jahat, memang bau sabun loh. Karena aku hamil, bau sabun muntah. Bukan aku nih jahat, cuman aku nanya kok bau sabun. Aku memang orangnya apa adanya loh. Aku rasa ini bau sabun ya bau sabun. Kamu bisa bedain gak sih orang jahat? Orang jahat itu nabok, mukul, nggak gaji, itu jahat. Tapi menegur hal-hal yang baik, misalnya matikan kompor gas. Aku masih nyewa apartemen ini. Kalau kebakaran aku yang harus ganti, aku nggak punya uang 2 miliar.
Kalaupun punya aku nggak mau ganti dia yang salah. Jadi bukan aku jahat matikan lampu karena aku yang bayar listrik. Tapi kalian bilang, ah kamu suka protes. Karena aku yang bayar, aku tuh susah cari uangnya, aku bukan lonte. Makanya kalau kalian tuh mau kerja, ya Allah janganlah yang model kayak Citra nggak tahu diri gitu. Beneran, kamu susah cari kerja dan itu karma akan ada loh. Pengkhianat itu nggak mungkin nggak dapat karma. Pegang kata-kataku, suka ngomongin kejelekan bos, pasti dibales. Pasti kamu jangan pernah jahat. Kalau nggak cocok sama bos itu pergi aja. Kenapa sih harus ngomongin ke temannya gitu? Udahlah teman-teman ya, aku istirahat dulu ya, badanku panas jujur aja sih. Aku pengkhianat tadi tuh aku bener-bener sampai sekarang aku masih drop loh. Aku kasihan bayiku aja sih. Orang udah dienakin hidupnya, dibawa ke luar negeri, dikasih HP, masih ngomongin gak bagus padahal dia suka buang-buang barangku, ngambil chargerku gak izin, barang brandedku aja didudukin pakai bokongnya loh. Pakai ininya kalau kamu tahu. Dia sering kalau beol toilet aku yang giniin, tapi aku males aja sih. Cuman pas dia berkhianat, kataku udah gak bisa aku maafin lagi. Goodbye. Aku langsung panggil security. Makanya kalau kalian mau kerja sama orang jangan modelan kayak gitu. Kalau nggak suka sama bos aku nggak suka, aku berhenti hari ini. Beres. Udah. Nggak usah kalian ngomong-ngomongin. Dia bilang aku takut nggak digaji soalnya kakak kan bawa aku ke India bikinin paspor. Ya aku memang sempat ngomong kalau kamu kerja nggak bener malas aku gaji soalnya aku mahal bikin paspor. Tapi kan cuma omongan. Supaya dia kerja benar bukan berarti aku nggak gaji dia. Hari ini aja dia pergi ku gaji. Aku nggak mau punya uang utang 1 rupiah pun. Udah itu aja lah.